Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazolfiah dengan NIM 0103-128-2429066. Hari ini saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana konsep elastisitas. Dalam konsep elastisitas, setiap perubahan harga atau pergerakan harga itu akan selalu mempengaruhi kuantitas barang. Karena harga ini memiliki responsibilitas yang tinggi terhadap kuantitas. Jadi, apabila harga naik, maka kuantitas barang akan menurun. Begitupun sebaliknya. Sebagai contoh, apabila suatu barang memiliki kelonjakan harga 10%, maka akan terjadi yang namanya penurunan kuantitas barang sebanyak 20%. Karena sesuai dengan konsepnya tadi, harga itu memiliki responsibilitas yang tinggi terhadap kuantitas barang. Di sini mengalami penurunan 2 kali. Nah, karena mengalami penurunan 2 kali, itu yang disebut dengan elastisitas. Contoh kedua, itu apabila harga mengalami kenaikan sebanyak 10%, maka akan mendapatkan penurunan kuantitas sebanyak 5%. Dari penurunan ini masih dianggap wajar karena hanya mengalami penurunan sebesar 5%. Dari kenaikan harga sebanyak 10% dan mengalami penurunan kuantitas sebanyak 5%, itu mengalami setengah kali penurunan. Maka, hal inilah yang disebut dengan inelastisitas. Jadi inelastisitas ini itu dianggap sebagai penurunan kuantitas yang masih wajar, yaitu sebanyak 5%. Jadi apabila sudah mengalami penurunan sebanyak 20%, itu yang disebut dengan elastisitas. Selanjutnya, kembali ke dalam hukum permintaan dan penawaran tadi, itu elastisitas penawaran. Apabila terdapat kenaikan harga, maka akan terjadi penurunan kuantitas. Tapi jika terjadi penurunan harga, maka akan terjadi kenaikan kuantitas. Begitupun dengan elastisitas penawaran. Apabila terjadi yang namanya kenaikan harga, maka akan kuantitas tidak akan terpengaruh karena penawaran itu karena kenaikan harga di penawaran itu tidak mempengaruhi kuantitas. Begitupun sebaliknya, jika terjadi penurunan harga, maka kuantitas barang juga akan turun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tafsiran elastisitas. Yang pertama yaitu adalah elastisitas lebih besar dari 1, itu disebut dengan elastis. Jika elastisitas lebih kecil dari 1, itu disebut inelastis. Jika elastis sama dengan 1, itu disebut dengan uniter. Namun jika elastisitas itu tak terhingga, itu disebut dengan elastis sempurna. Elastis sempurna.
sempurna. Namun jika elastis itu sama dengan 0, itu disebut dengan inelastis sempurna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus elastisitas. Jadi rumus elastisitas itu adalah persentase perubahan pada Q dibagi persentase perubahan pada P, pada harga. Namun bisa juga kita jabarkan seperti ini. Perubahan Q dibagi perubahan P dikali P1 Q1. Bisa lagi kita jabarkan lagi menjadi jadi ini adalah rumus mencari delta Q dan ini adalah rumus mencari delta P. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh soal yang pertama. Yang pertama saya akan menunjukkan contoh soal elastisitas permintaan terlebih dahulu. Oke. Diketahui harga P1 itu adalah 3 juta. Sedangkan P2 itu 2.700.000. Lalu Q1 itu 100 dengan Q2 itu 120. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari elastisitasnya. Jadi saya akan mengerjakan soal ini dengan rumus persentase perubahan Q per persentase perubahan P. Jadi kita harus mencari tahu dulu berapa persentasenya. Di sini harga turunan dari P1 ke P2 itu 300.000. Sehingga kita dapatkan persentasenya itu sebanyak 10%. Lalu yang kedua kuantitas. Jadi kita ketahui ini turunan dari kuantitas ini sebanyak 20%. Karena mengalami penurunan sebanyak. Selanjutnya kita mencari persentase dari kuantitas. Kita harus mengetahui dari kuantitas 1 ke kuantitas 2 itu mengalami kenaikan sebesar 20 unit, sehingga itu dapat dikatakan bahwa persentase dari kuantitas ini sebanyak 20%. Di sini kita sudah mengetahui ya, ini adalah persentase dari perubahan P, ini adalah persentase perubahan Q. Kita sudah mengetahui, jadi kita langsung saja masukin angka persentase ini ke rumus. Maka kita dapatkan hasilnya adalah ini menunjukkan bahwa ini bernilai elastis karena E lebih besar dari 1. Selanjutnya kita akan membuat kurva elastisitas permintaan.
Yang pertama di sini adalah P, di sini adalah Q. P1 adalah 3 juta. Lalu P2 itu 2,7 juta. Lalu kita masukkan Q1 itu 100, Q2 120. Kalau sudah, langsung kita sambungkan. P1 sama dengan ini adalah P2. Ini menunjukkan kurva elastisitas permintaan. Soal kedua kita akan menggunakan fungsi dalam bentuk fungsi ya. Diketahui fungsinya itu sama dengan 2P dengan harga 200. Kita di sini kita akan mencari QD-nya terlebih dahulu ya. QD 1000 P-nya sudah diketahui itu 200. 1000. Mohon maaf. Kita dapatkan kuantitasnya itu sebanyak 600. Selanjutnya kita akan mencari yang namanya elastisitas. Kita akan menggunakan rumus yang ini ya. Sebelumnya kita akan mencari tahu dulu turunan dari delta Q per delta P. Kita ketahui turunan dari delta Q dan delta P ini adalah min 2 dikali P1 itu mohon maaf ini Q akan setelah itu mendapatkan 400 min 0,67. Dapat dinyatakan bahwa elastisitas dari soal ini adalah inelastis karena E kurang dari 1. Selanjutnya kita akan mencari elastisitas dari penawaran. Soal yang pertama, diketahui P1 itu 40.000 dan P2 itu 60.000 dengan Q1 itu 800 dan Q2 itu 900. Jika sudah begini, langsung kita cari saja Q per delta P dikali P dibagi Q. Jika sudah begini, kita akan mencari terlebih dahulu delta Q dan delta P-nya berapa. Di sini, untuk mencari delta Q itu dengan mengurangi Q2 dikurang Q1. Q2 dikurangi Q1 adalah 100.
Lalu kita akan mencari delta pi. Delta pi itu pi 2 dikurangi pi 1, 60.000 dikurangi 40.000 itu 20.000, dikali pi 1 itu 40.000, Q1 itu 800. Jadi elastisitas dari soal ini adalah 0,25. Hasil dari elastisitas ini menunjukkan bahwa ini inelastis karena E kurang dari 1. Lalu kita akan membuat kurva penawaran. Kita masukkan saja Q1-nya, P1-nya itu 40.000, lalu Q2-nya itu 60.000, Q1 itu 800, dan Q2 itu 900. Q2 itu 900. Lalu kita sambungkan ini menunjukkan kurva penawaran. Selanjutnya soal kedua, itu diketahui P1 sama dengan 20.000 dan P2 itu 40.000. Lalu Q2-nya Q1 itu 1.000, Q2 2.000. Kita akan menggunakan rumus yang tadi, elastisitas delta Q dibagi delta P dikali P dikali Q1. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita akan mencari terlebih dahulu delta Q. Delta Q itu cara mencarinya seperti tadi, Q2 dikurangi Q1 hasilnya 1.000 per delta P. P2 dikurangi P1 hasilnya 20.000 dikali P1 itu 20.000, lalu Q1 itu 1.000. Lalu selanjutnya kita jumlahkan saja. 1.000 dibagi 20.000 itu 0,05, dikali 20.000 dibagi 1.000 itu 20. Kita kalikan saja, lalu kita dapatkan hasilnya adalah 1. Hasil ini menyatakan bahwa elastisitas dari soal ini adalah, selanjutnya kita akan membuat kurva elastisitas penawaran. Yang pertama P1 itu 20.000, P2 itu 40.000, Q1 itu 1.000, Q2 itu 2.000. Ini adalah kurva penawaran dari soal nomor 2. Sekian penjelasan saya tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Terima kasih.